Program studi ilmu peralatan Universitas Jember berdiri mulai tahun 2005. Mulainya program studi ilmu peralatan Universitas Jember dari 25 sampai dengan 2017 berubah status menjadi Fakultas Keperalatan Universitas Jember berdasarkan Permendikti nomor 88 tahun 2017. Visinya yaitu menjadi fakultas keperalatan yang unggul di bidang sains, teknologi, dan seni yang berwawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roifatun Mijana, mahasiswa profesi angkatan 26 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini terhadap perkembangan bayi usia 4 bulan kepada keluarga binaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, ada beberapa hal yang telah saya siapkan, seperti menyiapkan materi, menyiapkan media untuk memudahkan keluarga memahami informasi yang akan disampaikan, selanjutnya melakukan kontak waktu, dan kemudian mengidentifikasi kesiapan keluarga menerima informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung keluarga dan memotivasi keluarga untuk tetap melakukan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini terhadap perkembangan bayi untuk mencegah adanya penyimpangan gangguan perkembangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Dek. Gini ya, Mbak, sesuai dengan kontak kemarin bahwa pada hari ini saya akan melakukan kegiatan mengenai stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini terhadap perkembangan bayi. Nah, sebelumnya kegiatan yang lalu itu kan kita sudah melakukan pendidikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini rencananya saya akan menjelaskan mengenai stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini terhadap perkembangan bayi. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan motivasi keluarga untuk memonitor perkembangan Mbak, seperti itu. Kira-kira kegiatan ini membutuhkan waktu 15-30 menit. Nah, apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau Mbak bersedia, langsung kita mulai ya. Nah, di sini saya memiliki leaflet yang sudah berisi mengenai tentang stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini. Nah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, di sini saya cantumkan apa sih pentingnya orang tua itu untuk melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini. Nah, jadi di sini orang tua tuh penting untuk melakukan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini agar tidak ada gangguan atau penyimpangan pada perkembangan anak. Karena sesuai yang sudah kita bahas bahwa perkembangan anak usia dini ini mempengaruhi perkembangan selanjutnya, ya. Nah, di sini stimulasi dini ini merupakan kegiatan untuk merangsang kemampuan dasar anak usia 0-6 tahun untuk mencapai perkembangan yang optimal. Artinya agar perkembangan anak itu sesuai dengan usianya. Nah,
selanjutnya untuk deteksi dini ini intinya kita memonitor apakah perkembangan anak kita ini sudah sesuai dengan usia, seperti itu. Seperti pertemuan kemarin kita sudah melihat kan anak Mbak kan usia 4 bulan. Salah satunya alat untuk memonitornya itu menggunakan Denver 2 yang kemarin itu. Nah, di sini terdapat 3 macam deteksi dini tumbuh kembang. Yang pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, biasanya berhubungan dengan status giginya. Nah, yang kedua itu ada deteksi dini penyimpangan perkembangan untuk mengetahui gangguan perkembangan anak. Misalnya tuh kayak gangguan melihat, gangguan mendengar, gangguan seperti tidak merespon gitu. Yang ketiga ada deteksi dini penyimpangan mental emosional. Ini digunakan untuk mengetahui adanya mental emosional seperti gangguan autis, retardasi mental, dan Down syndrome seperti itu. Nah, untuk intervensi dini ini apa sih gitu? Kan tadi kita sudah mencoba untuk stimulasi, lalu deteksi dini untuk memonitor. Nah, sekarang intervensi. Apabila Mbak ini rajin atau selalu memonitor perkembangan, lalu Mbak seperti mencurigai sepertinya saya ini kok tidak sesuai, seperti itu perkembangannya lambat. Nah, maka Mbak harus segera membawa adik untuk ke pelayanan kesehatan terdekat mengenai anak untuk dilakukan intervensi dini. Jadi intervensi dini ini merupakan serangkaian kegiatan tertentu yang dapat dilakukan orang tua, pengasuh, dan tenaga kesehatan. Ini dilakukan segera mungkin untuk memperbaiki gangguan atau keterlambatan perkembangan anak. Nah, biasanya intervensi dini ini nanti Mbak akan diajari untuk menstimulasi agar tidak jadi keterlambatan, dan kemudian dari kegiatan stimulasi yang dilakukan Mbak secara mandiri, kemudian nanti akan diperiksa ulang seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat di sini ada faktor-faktor penghambat dalam melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini. Yang pertama, dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini sangat erat ya, karena kan dukungan sosial itu biasanya dari keluarga terdekat seperti itu, dalam keluarga kan ya. Jadi dukungan sosial ini sangat mempengaruhi. Jadi misalnya Mbak sama suami kurang termotivasi untuk memberikan stimulasi seperti mengajak bicara, terus mengajak bermain, nah itu juga mempengaruhi. Jadi dukungan sosial ini sangat mempengaruhi. Yang selanjutnya itu ada demografi lingkungan, misalnya di daerah pedesaan seperti itu jarak posyandunya jauh, jadi membuat orang tua itu enggan untuk memeriksakan anaknya ke posyandu. Yang ketiga ada sosial ekonomi, yang keempat ada pendidikan orang tua, dan yang kelima ada sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor pemicu keberhasilannya di sini juga ada. Jadi ada yang membuat beberapa faktor itu memicu keberhasilan. Nah, yang pertama yaitu adanya pelayanan kesehatan. Yang kedua ada komunikasi dan konseling. Jadi kalau Mbak itu rajin melakukan kegiatan konseling ke tenaga kesehatan, nah itu dapat membantu keberhasilannya. Yang ketiga ada motivasi dan minat dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai stimulasi, deteksi, dan intervensi. Nah, sampai di sini dari penjelasan tadi, apakah Mbak sudah paham? Iya, sudah paham. Nah, kalau sudah paham, di sini adakah yang ingin ditanyakan? Kegiatan hari ini ada yang ingin saya tanyakan. Tadi kan kita sudah mengatakan bahwa cukup paham mengenai stimulasi, deteksi, dan intervensi dini. Nah, di sini saya akan menanyakan
tadi saya sudah menjelaskan faktor-faktor yang dapat menghambat dalam melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini. Coba sekarang Mbak sebutkan beberapa faktor tersebut. Yang pertama adalah dukungan orang tua, terus yang kedua itu dampak lingkungan, yang ketiga itu sosial ekonomi, kemudian pendidikan orang tua, yang terakhir itu sarana dan prasarana yang tersedia. Ya, baik. Nah, selanjutnya juga ada faktor-faktor yang dapat memicu keberhasilan ya dalam melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini. Nah, apa sih beberapa faktor tersebut? Yang pertama itu pelayanan kesehatan kayak posyandu. Terus yang kedua itu bimbingan konseling. Terus yang ketiga itu motivasi dan minat dari masyarakat. Ya, baik. Berarti sampai saat ini setelah saya menjelaskan Mbak kan sudah mengerti, sudah paham. Jadi semoga dari kegiatan ini Mbak dan keluarga termotivasi dan tetap melakukan monitor perkembangan pada anak Mbak dan terus melakukan stimulasi dan mendeteksi, dan juga bila Mbak menemukan tanda-tanda penyimpangan atau keterlambatan perkembangan, Mbak bisa melakukan intervensi dini sesegera mungkin dengan ke bidan atau ke posyandu, seperti itu, Miss. Nah, sekian kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang Mbak sediakan, dan Mbak juga dapat kooperatif dalam kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah tadi kegiatan mengenai pemberian dukungan keluarga tentang stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini terhadap perkembangan bayi usia 4 bulan. Dari hasil kegiatan ini dapat diketahui bahwa keluarga telah dan mampu menyerap informasi yang disampaikan. Kemudian keluarga juga mengatakan akan melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini terhadap perkembangan bayi untuk mencegah penyimpangan bayi. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah bekerja sama dan mampu kooperatif dalam kegiatan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.